Oke, teman-teman selamat sore selamat bertemu kembali karena udah lama tidak jumpa ya dengan sinkrones karena mayoritas adalah unsinkrones. Untuk kali ini saya tidak akan menjelaskan mengenai materi karena memang kita akan lebih banyak nanti di output atau hasil dari mata kuliah ini. Selama kemarin kurang lebih sudah ada sekitar berapa ya? 10 pertemuan kali ya, 11 dengan kuliah umum kalau nggak salah ya. Itu sudah ada beberapa materi yang sudah disampaikan dan nanti di pertemuan di tanggal 14 itu kita sudah mulai praktikum online nanti dengan Envivo ya karena tidak memungkinkan untuk praktikum menggunakan JIS karena posisi yang mengajari JIS juga lagi isolasi mandiri jadi dia tidak berani juga. Nah, saya mohon maaf juga karena memang seharusnya memang pakai JIS Geographic Information System jadi lebih enak dan lebih menarik untuk analisis konten analisisnya di tata kelola pemerintahan perkotaan karena di situ nanti akan memetakan mengenai misalkan selam area. Nah, itu di Jakarta mana sih yang kira-kira paling paling jorok di atau paling kumuh areanya atau daerahnya. Atau mungkin kalau misalkan di daerah-daerah Sumatera memetakan mengenai kebakaran hutan misalkan itu kan juga bisa dipakai JIS itu. Nah, karena tidak memungkinkan di masa pandemi dan yang mengajari juga belum berani karena dia posisi saat ini juga masih isolasi dan masih menunggu hasil. Jadi saya putuskan untuk menggunakan Envivo saja untuk praktikumnya. Nah, teman-teman, semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat, di mana pada saat ini kita melihat COVID juga semakin naik di DIY. Nah, bagi teman-teman yang di DIY, saya harapkan dan saya pesan tolong kalau misalkan keluar masker tetap ya, diusahakan maskernya masker medis. Kalau masker kain itu harus 3 lapis, jadi yang paling optimal itu adalah masker medis. Jadi diusahakan itu. Dan tolong tetap gunakan protokol kesehatan kalau misalkan datang ke kampus ya. Walaupun saya melihat memang ya susah juga untuk mengontrol orang. Misalkan datang kampus cuci tangan dan sebagainya itu agak susah juga. Dan yang KKN juga misalkan dia masuk ke lobi kalau nggak pas posisi nggak di temperaturnya nggak dilihat itu juga nggak berani menegur. Seharusnya yang KKN juga berani untuk menegur. Nah, kesadaran teman-teman saja misalkan ke kampus kalau misalkan datang ke lobby ya harapannya cuci tangan dan sebagainya itu. Nah, kalau keluar pakai atau bawa hand sanitizer itu tetap diusahakan teman-teman jaga kesehatan karena posisi Jogja juga semakin naik dan semakin menjadi red zone termasuk Kasihan Bantul dan Bantul sendiri itu. Oke, pertemuan kali ini saya dan Mbak Helen akan menjelaskan mengenai tugas. Nah, tugas ini bagian dari tugas akhir yang mana harapannya nanti menjadi output. Ini kami berharapnya adalah nanti dari teman-teman itu bisa submit paper. Jadi kalau misalkan nanti di tugas akhirnya misalkan belum publish tidak apa-apa, yang penting submit dulu. Nah, kalau misalkan bisa publish itu akan menjadi nilai tambahan atau menjadi nilai plus bagi teman-teman juga nanti. Jadi harapan kami nanti ada paper per kelompok teman-teman. Jadi bukan berarti individu enggak, tapi ini kelompok saja untuk mata kuliah ini. Jadi karena kalian di semester 5 dan semester 6 itu juga sudah mulai untuk mengarah ke tugas akhir dan semester 7 kalian juga sudah melakukan tugas akhir ya harapannya dengan adanya di mata kuliah ini itu bisa menjadi bagian dari teman-teman untuk melatih latihan menulis di paper. Bagi yang sudah biasa mungkin menjadi hal yang sangat mudah tapi bagi yang belum biasa itu akan sangat sulit karena menulis itu perlu kebiasaan dan perlu imajinasi karena kalau tidak ada imajinasi dan tidak ada kemauan ya nggak bisa nulis juga itu jadi poin pentingnya itu. Nah untuk lebih lanjut nanti Mbak Helen akan menjelaskan mengenai papernya karena kemarin sudah ada kelompoknya ya. Mbak Helen akan menjelaskan satu kelompok itu berapa orang untuk penulisan paper ini. Terus diharapkan nanti papernya tidak usah turun ke lapangan teman-teman ya. Teman-teman tidak usah turun ke lapangan untuk papernya. Jadi nanti teman-teman bisa juga menggunakan analisis pakai Envivo yang akan diajarkan oleh Mbak Vindi di minggu depan di pertemuan ke-14 ke pertemuan 14 tanggal 14 tanggal 15 berarti di hari Selasa
itu Mbak Vindi akan mengajarkan praktikum in vivo. Nanti teman-teman bisa menganalisisnya dari situ saja. Jadi tidak perlu turun ke lapangan, meminimalisir untuk turun ke lapangan. Dan skripsi, kabar gembiranya lagi adalah skripsi sekarang juga tidak harus turun ke lapangan. Jadi skripsi itu kualitatif, penelitian kualitatif itu tidak harus dan tidak selalu wawancara. Pakai dengan hasil atau dokumen itu juga bisa. Jadi teman-teman menggunakan tools seperti NVivo, Atlas IT, terus FOSViewer dan lain sebagainya itu juga bisa, itu juga disahkan oleh kaidah ilmiah. Jadi tidak usah khawatir. Nah itu nanti tidak usah turun lapangan. Kalau misalkan tidak pakai tools NVivo dan lain sebagainya, langsung literatur review juga boleh. Nah nanti monggo teman-teman mau milih yang mana. Apakah mau milih turun ke lapangan? Apakah mau milih pakai NVivo atau mau milih tentang menggunakan literatur review yang biasa saja? Nah itu untuk penjelasan mengenai tugas akhirnya. Nanti tidak perlu turun ke lapangan, teman-teman cukup menggunakan literatur review atau menggunakan tools-tools yang ada, FOSViewer boleh, NVivo boleh, dan lain sebagainya. Nanti Mbak Helen akan secara teknis bagaimana pembagian kelompok dan lain sebagainya, itu Mbak Helen yang akan menjelaskan lebih lanjut. Monggo Mbak Helen. Mbak Helen. Mas Eko, terima kasih atas waktunya. Saya hanya ingin mengklarifikasi sebentar terkait dengan pertemuan kita. Jadi nanti kalau misalnya ada beberapa yang miss, nanti Mas Eko bisa menambahkan ya. Pertama terkait dengan pertemuan minggu ini, pertemuan ke-12, di mana hari ini saya dan Mas Eko akan menjelaskan mengenai skema tugas akhirnya. Yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Eko bahwa tugas akhirnya adalah paper karena teman-teman sudah semester 5 dan harapannya ketika nanti menghadapi skripsi that's going to be easy gitu. Nah, kemudian yang kedua saya mau tanya Mas Eko, ini kita kemarin kan skema kita praktikum itu ada 3 kali pertemuan. Nah, karena ini berbeda, maksudnya praktikumnya akhirnya dialihkan online dan NVivo, apakah praktikumnya itu tetap 3 kali atau hanya sekali 2 kali, Mas? Kemungkinan besar bisa lebih dari 3 kali nanti, karena ada beberapa hal yang memang saya minta Mbak Vindi untuk mengajarkan. Jadi bukan hanya, kan kalau misalkan ada yang mengambil kelas komunikasi pemerintahan, mungkin analisis Twitter sudah ya. Nanti tetap saya ajarkan secara singkat karena posisinya kan mungkin tidak mengambil semuanya di kelas itu. Jadi tetap saya ajarkan itu. Nah, yang lainnya nanti ada beberapa hal yang misalkan dari encapture, terus literatur review itu bagaimana. Jadi mungkin lebih dari 3 kali bisa, atau maksimal 4 kali. Oke. Kalau misalkan bisa 5 kali ya nggak apa-apa, nanti 5 kali. Nah, berarti skema kita adalah karena kita masih punya 6 kali pertemuan di luar hari ini. Jadi pertemuan ke-13, pertemuan ke-14, pertemuan ke-15, 16, 17, dan 18. Satu lagi Mbak Helen, masih ada satu lagi kuliah umum ya. Kuliah umum itu masih ada satu lagi. Nah ini masih saya komunikasikan ke Pak David untuk kuliah umumnya mau dilaksanakan kapan. Karena batas dari lab itu maksimal adalah Januari tanggal berapa ya kemarin? Pokoknya Januari batas akhirnya untuk kuliah umum. Jadi saya belum bisa memastikan untuk kuliah umum yang kedua itu tanggal berapa. Nanti saya komunikasikan lebih lanjut ke Pak David. Karena ini menyangkut untuk semua kelas tata kelola pemerintahan perkotaan. Baik Mas Eko. Nah jadi karena skemanya seperti itu, teman-teman setelah pertemuan hari ini, minggu depan, itu akan ada praktikum dan juga masih ada kuliah umum. Jadi 6 kali pertemuan di luar hari ini, itu silahkan teman-teman nanti siapkan untuk paper ujian akhir. Nah, maksud saya selagi teman-teman itu ada praktikum, kemudian ada kuliah umum, silahkan nanti kita beri waktu sekitar 6 kali pertemuan untuk mempersiapkan ujian akhirnya. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana teknis ujian akhirnya? Oke. Di pertama, untuk ujian akhirnya saya sudah upload beberapa bacaan atau referensi untuk teman-teman bisa baca di My Class. Saya sudah upload dan Mas Eko di My Class
tata kelola perkotaan, di situ ada 7 materi, 6 materi terkait dengan smart city, dan yang 1 materi terkait dengan AI, artificial intelligence, dan juga IoT, Internet of Things. Karena basisnya ketika kita bicara tata kelola perkotaan, tidak dipungkiri bahwa semuanya sekarang mengarah ke penggunaan ICT. Nah, penggunaan ICT ini tidak hanya berbasis web, tetapi juga menyentuh AI dan juga IoT, artificial intelligence, dan juga Internet of Things. Nah, harapannya teman-teman nanti bisa mengambil tema smart city. Itu kan kalau teman-teman masih ingat elemen smart city itu kan ada 6. Kemudian tambahannya IoT dan juga AI. Sebenarnya IoT itu bagian dari AI, tetapi IoT itu lebih spesifik lagi. Nah, ketika teman-teman bisa mengambil salah satu tema tersebut, that will be great gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti mau bikin paper di luar smart city, maksud saya adalah masih terkait dengan spatial planning, kemudian terkait dengan urban sprawl, kemudian terkait dengan pemukiman kumuh atau slum area dan lain sebagainya, that's okay gitu. Tapi yang kami fokuskan adalah bagaimana teman-teman bisa mengeksplor materi atau tata kelola perkotaan ini ke smart city papernya. Tetapi sekali lagi kita tidak mengharuskan, tetapi alangkah baiknya mengambil tema-tema atau subtema yang ada di bagian smart city. Misalnya saya mau bahas smart economy Mbak Helen, saya mau bahas smart people, saya mau bahas smart mobility, saya mau bahas AI-nya, saya mau bahas smart governance dan lain sebagainya. Gitu. Itu ya terkait dengan temanya. Jadi jelas tidak melenceng dari perkuliahan kita, tetap sesuai dengan koridor apa yang sudah kita bahas, tetapi lebih diutamakan kalau bisa ngambil temanya terkait dengan yang smart city. Seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk kelompoknya, karena yang tugas sebelumnya teman-teman sudah membuat, kalau teman-teman ingat presentasi ya, tapi tidak dipresentasikan, itu 4 orang sampai 5 orang. Nah, alangkah baiknya untuk yang tugas akhir itu dibatasi, jadi dipecah jadi 2. Satu kelompok itu dipecah menjadi 2. Jadi satu kelompok itu terdiri 2 sampai 3 orang gitu. Karena kalau nanti kebanyakan penulis, ketika teman-teman mau submit paper juga menurut saya agak nggak bagus gitu. Jadi alangkah lebih baiknya dipecah menjadi 2 dan lebih konsentrasi. Biasanya kan ada orang-orang yang hanya titip nama, kemudian ada orang-orang yang ngilang kemudian muncul di akhir, saya harus ngapain udah selesai gitu. Nah, harapannya ketika dipecah menjadi 2, kerjanya akan lebih maksimal dan ini menguntungkan teman-teman sendiri. Kenapa? Jadi teman-teman itu bisa belajar bagaimana cara membuat paper, but I know mungkin semester kemarin apalagi yang ngambil Pak Eko Priyo ya, sudah punya pengalaman untuk submit paper. Itu akan jauh lebih bagus, tetapi yang belum pernah mencoba submit paper di jurnal itu akan menjadi sebuah pengalaman yang baik dan bagus untuk teman-teman ke depan, apalagi yang mau skripsi. Itu terkait dengan kelompok. Terkait dengan yang ketiga, itu konsultasi. Jadi konsultasi paper itu bisa dimulai dari minggu ini. Jadi silahkan teman-teman bisa menghubungi saya, bisa menghubungi Mas Eko terkait dengan tema atau judul, bukan judul, tema, topik atau tema yang teman-teman ingin ajukan. Alasannya apa dan lain sebagainya silahkan dikonsulkan. Kemudian kalau misalnya oke ya silahkan dikerjakan gitu. Jadi kalau judul itu di akhir pembahasan masih bisa dirubah-rubah, bahkan teman-teman ketika sudah membuat conclusion judulnya itu dirubah, itu hal yang biasa. Mengubah judul tetapi tidak mengubah topik gitu. Jadi yang utama adalah topik teman-teman harus settle dulu.
mau menentukan mau bahas apa, di mana, lokasinya di mana, kemudian metadatanya mau seperti apa, analisisnya mau pakai apa, itu harus clear di awal dulu. Sehingga ketika pencarian data melalui internet ataupun menganalisa data melalui tools yang seperti Mas Eko sebut tadi, tidak akan menjadi sebuah permasalahan gitu. Dan terutama kalau kita riset itu sebetulnya apa yang mau kita cari tahu, itu yang utama. Jadi ketika kamu misalnya, Mbak, saya mau ngambil smart economy di Bantul. Apanya? Smart economy itu kan apa namanya? Deskripsinya atau lebih detailnya kan banyak. Jadi teman-teman mau mengidentifikasi apa, kemudian mau menjawab rumusan masalah apa. Nah, itu harus jelas. Saya kira teman-teman juga sudah paham ya. Biasanya yang banyak ditemukan paper mahasiswa itu adalah pembahasan itu tidak menjawab rumusan masalah. Jadi you have to make sure that you will answer your question gitu. Jadi apa sih yang mau dijawab, itu make sure sekali lagi di pembahasan itu sudah menjawab dari pertanyaan Anda atau belum. Gitu ya. Jadi konsultasi silahkan dari mulai minggu ini terkait dengan topik atau tema yang akan diusulkan. Kemudian nanti sampai minggu terakhir, sampai teman-teman harus submit, kita masih membuka untuk konsultasi. Ketika Mas Eko misalnya sibuk, feel free to contact me gitu. Tapi juga tahu waktu. Maksudnya ketika konsultasi ya jangan jam 2 pagi, atau ya walaupun misalnya saya nggak tidur jam 2, tapi kalau misalnya ada chat mahasiswa jam 2 pagi gitu kan istilahnya kan nggak etis gitu. Yang penting tahu waktu. Kemudian yang keempat, format pengumpulan tugas akhir atau paper itu nanti melalui Google Form. Nah, Google Form ini nanti saya akan buat di My Class, jadi nanti tinggal teman-teman klik linknya dan nanti silahkan submit tugas teman-teman di Google Form itu. Dan di Google Form itu isinya apa? Salah satunya adalah teman-teman harus screenshot submission yang teman-teman lakukan. Artinya kalau teman-teman tidak mengunggah atau mensubmit screenshot dari teman-teman mengunggah atau submit jurnal ke jurnal apa misalnya di universitas mana, ya itu dianggap teman-teman hanya poinnya setengah. Jadi harapannya teman-teman bisa, kita tidak usah memikirkan itu akan publish atau tidak. Itu akan takes time gitu untuk publication. Tapi yang jelas teman-teman sudah berusaha submit ke jurnal yang mungkin teman-teman juga familiar. Banyak sekali jurnal di Indonesia yang sekarang ini jadi rujukan. Misalnya kalau teman-teman ini temanya Smart City, ya nanti cari topik-topik yang kiranya sesuai dengan topik teman-teman, itu jurnal apa saja. Nanti saya juga akan bantu cari, saya akan share, mungkin saya akan simpen file di My Class, jadi jurnal mana yang teman-teman bisa submit ke mana saja, seperti itu. Dan yang paling penting adalah format paper. Nah, di sini saya dan Mas Eko tidak memiliki format paper yang oke, pertama kamu harus ada abstrak, kedua harus ada introduction, ketiga harus ada literatur review dan lain sebagainya. Karena itu nanti akan disesuaikan dengan template jurnal yang teman-teman akan submit. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya dan Mas Eko tidak memiliki spesifikasi template penulisan paper. Tetapi nanti teman-teman silakan sesuaikan sendiri permintaan si jurnal itu maunya apa. Misalnya dari gaya penulisannya Times New Roman atau Arial, kemudian page-nya itu maksimal berapa, kemudian literatur review-nya itu harus disatukan dengan introduction atau dipisah. Itu silakan teman-teman nanti ikut
dari jurnal itu gitu. Jadi tapi biasanya jurnal itu atau paper itu terdiri dari pertama pasti akan ada abstrak, kedua ada introduction, dan abstrak itu ada keyword ya pasti. Kemudian introduction, kemudian literatur review, kemudian metodologi, hasil pembahasan. Hasil itu bisa dipisah dengan pembahasan atau dijadiin satu menjadi discussion, finding and discussion, kemudian conclusion, dan juga daftar pustaka. Of course, daftar pustaka teman-teman silahkan pakai tools juga, pakai Mendeley atau pakai EndNote, terserah mau yang mana. Itu terkait dengan paper. Jadi mungkin itu saja terkait dengan apa namanya paper. Kemudian nanti paper ini kalau bisa teman-teman cari yang publish-nya jangan terlalu lama. Misalnya kalau biasanya di home-nya jurnal itu akan ada dikasih informasi bahwa jurnal tersebut akan terbit di bulan apa saja. Cari jurnal yang terbitnya misalnya tahun depan, jangan Desember tahun 2021 gitu. Tapi yang terbit terdekat. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nah itu juga Mas Eko sudah cari ya. Dan nanti kemungkinan kalau misalnya teman-teman itu publish di Sinta ya Mas Eko, biasanya di Sinta 1 sampai 4 nanti mungkin nanti akan ada batas waktu, Mas Eko akan ngubah misalnya nilai akhir teman-teman B, tapi karena sudah tahu bahwa Mas punya saya publish di sini, ada buktinya, mungkin nanti akan bisa dirubah menjadi A. Seperti itu, dan itu mungkin nanti Mas Eko yang tahu timeline apa namanya pengubahan nilai itu sampai kapan, sampai paper itu dipublish kan takes time ya, butuh waktu. Jadi untuk apa namanya pengubahan nilai, teknis pengubahan nilai nanti biar menjadi ranahnya Mas Eko. Mungkin itu dulu Mas Eko. Dan sebetulnya hari ini kita selain penugasan dan juga terkait dengan praktikum tadi, teman-teman juga bisa memberikan apa ya, mungkin ada pertanyaan dari perkuliahan kemarin karena kita kan perkuliahan online seperti ini hanya waktu di awal ya Mas Eko terkait dengan penjelasan, dan Mas Eko juga belum berani untuk membuka kelas offline karena kondisi Indonesia makin meningkat dan ya so terrible things gitu di Indonesia, dan akhirnya kita cuma bisa berjumpa hari ini. Jadi kalau ada pertanyaan terkait dengan materi itu sangat dipersilahkan. Oke Mas Eko, mungkin ada tambahan. Oke, teman-teman, ya untuk ketika nanti teman-teman memang publish itu akan menjadi nilai plus ya, jadi nanti akan ya saya usahakan untuk dirubah untuk nilainya karena itu akan menjadi nilai plus. Tapi kalau udah dapat A kok dirubah kan nggak mungkin, jadi A plus kan nggak mungkin, maksimal udah A. Oke teman-teman, ini terutama bagi teman-teman nanti yang ingin mengikuti penelitian payung, syarat penelitian payung itu kan salah satunya adalah wajib publikasi ke jurnal Sinta. Saya memang di mata kuliah ini tidak mewajibkan teman-teman untuk publish, itu nggak kami wajibkan, nggak saya wajibkan. Cuman teman-teman paling nggak tahu dulu alurnya, bagaimana cara menulisnya di jurnal, terus bagaimana nanti upload jurnal dan lain sebagainya. Karena ke depan skripsi atau tugas akhir itu bukan hanya skripsi yang tebal, tapi teman-teman langsung konsepnya jurnal itu boleh untuk ke depannya. Jadi mulai dari sekarang saya perkenalkan ke teman-teman mengenai jurnal ini. Nah, teman-teman bisa kalau misalkan mau mencari jurnal Sinta ya di apa jurnal yang terakreditasi maksudnya itu adalah di sintaristekbrin.go.id. Di sini teman-teman akan bisa melihat jurnal mana ataupun jurnal Sinta berapa. Ya kalau saya sarankan untuk tugas ini nggak usah muluk-muluk teman-teman. Teman-teman submit aja di jurnal Sinta 6, 5, 4, 3 ini udah sangat bagus. Kalau misalkan Sinta 2, Sinta 1 ini beda. Nah, perlu catatan lagi bagi teman-teman. Kalau memang nanti ini catatan bagi teman-teman ya.
kalau memang nanti teman-teman ingin dan menginginkan tulisnya dipublish dan ternyata diterima, di-accepted oleh misalkan di Sinta, katakanlah di Sinta 4 ataupun Sinta 5 diterima, dan ternyata di situ ada payment-nya. Nah, nanti silakan kontak saya akan bantu untuk saya bayarkan lah, ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau memang, karena memang ada beberapa jurnal di Indonesia itu yang sudah payment, jadi sudah ada pembayarannya. Jurnal Sinta 5, Sinta 4 itu ada yang sudah payment. Tapi saya sarankan silakan aja cari yang masih gratis, banyak kok, nggak perlu payment. Nah, termasuk saya beberapa nanti saya rekomendasikan karena juga saya menjadi salah satu reviewer di situ. Nanti saya rekomendasikan untuk silakan disubmit ke jurnal tersebut. Itu banyak di jurnal Indonesia itu. Nah, misalkan teman-teman mau mencari jurnal Sinta, katakanlah Sinta 6, nah ini tinggal diklik aja. Nanti akan muncul di sini. Sinta 6 ini banyak jurnal dari berbagai macam elemen. Nah, tinggal teman-teman misalkan jurnal tentang kebijakan publik, ya diklik aja, diketik jurnal kebijakan publik. Nanti akan muncul, oh ternyata nggak ada. Jurnal ilmu pemerintahan misalkan. Diklik, dicari. Nanti oh nggak ada juga misalkan jurnal administrasi publik misalkan. Nggak ada juga ternyata. Nah, di Sinta 6 berarti ya masih minim. Nah, mungkin di Sinta yang lain. Di Sinta lain apa? Misalkan jurnal ilmu pemerintahan. Ini kan akan muncul banyak nih. Nah, ini ada Sinta 5, Sinta 5. Nah, ini teman-teman bisa diklik di sini untuk melihat bahwasanya oh ternyata dia terbit tuh berapa dalam setahun berapa kali, websitenya diklik. Oh, ternyata error nih. Masih website jurnalnya error. Kita cari yang satunya. Widya Praja. Di sini kan akan kelihatan, oh ternyata ini jurnal punyanya IPDN. Dia akan diterbitkan berapa kali kan akan kelihatan di sini. Di sini di home. Kalau misalkan di home nggak ada, berarti di submission announcement. Di current kalau coba, Mas. Di current. Tuh kata Mbak Nur. Ini di sini. Di 1,5 current, Mas. kata Mbak Current, ya? Nur. Ini. Nah, jadi dia ketahuan. Misalnya dia Iya. publishnya untuk yang volume 46 itu nomor 1 2020 itu bulan 5. Berarti bulan 5 dan bulan, coba ke bawah Mas. Desember biasanya. Gimana? Di arsip. Kelihatan nanti di arsip. Di arsip, nah ini kan volume, ini kelihatan dah. Volume ini sama volume 3. Jadi dia ada, ini 1 tahun, ini enggak teratur, 2 kali. 2 kali 1 tahun. Biasanya kalau 2 kali antara Maret sampai dengan Mei, dengan di akhir Oktober sampai dengan Desember. Jadi itu, jurnal itu biasanya di akhir-akhir seperti itu. Nanti teman-teman akan kami kirimkan beberapa jurnal, silakan. Nah, untuk template jurnal silakan teman-teman langsung diklik aja di sini di home. Nanti di sini artikel author guideline. Biasanya langsung ada template di sini ada, cuman kalau nggak ada di author guideline juga nggak apa-apa. Di sini ada nggak? Ya itu Mas. Ini hanya jadi baca ini teman-teman mulai dari ini. Itu Times New Roman A4, kemudian ini kan kelihatan. Title-nya gimana dan lain sebagainya. Spasi Atau kalau 1,5. paling mudah itu download satu papernya dan kemudian ikutin aja filenya. Kalau enggak ngikutin itu. Kalau memang dia tidak ada template di sini kan ada template-nya di sini. Kalau misalkan yang saya contohkan ya, saya contohkan mengenai jurnal yang memang katakanlah yang saya menjadi reviewer itu di ini, coba jurnal Indonesian Government. Ini template-nya kan udah kelihatan di sini. Oh, ini template-nya ada. Nah, tinggal download aja, teman-teman. Nah, setelah download, nanti akan muncul
setelah muncul tinggal ngikutin ini aja, tulis di sini. Ini kalau sudah ada yang template seperti itu, jadi lebih enak. Jadi nggak terlalu ini. Ini salah satu juga saya menjadi reviewer di sini. Nanti teman-teman bisa submit ke situ dan saya kenal. Ini free, jadi nggak usah khawatir teman-teman. Ini juga sudah Sinta, ini Sinta 4 kalau tidak salah. Nah, monggo nanti teman-teman bisa mencari jurnal yang memang kira-kira sesuai atau relate dengan tema maupun topik dari teman-teman tadi. Kalau memang teman-teman tentang public policy ya tentang public policy. Kalau misalkan memang tentang kalau pemerintahan kan smart city juga bisa masuk di pemerintahan. Kajian politik misalkan di jurnal politik juga bisa di pemerintahan. Jadi secara luas lebih enak ya nanti kalau misalkan jurnal-jurnal pemerintahan. Nanti kami bantu carikan untuk jurnal-jurnalnya, tinggal teman-teman ikuti template-nya, lalu di-upload. Nah, nanti bukti upload-nya disilakan dikirim dan lain sebagainya. Kalau misalkan nanti mau ditindaklanjuti sampai ke publish, ya nggak apa-apa, silakan sampai dengan publish. Kalau misalkan, oh saya publish, ternyata yang kedua mau dalam artian saya punya tema lagi dari tema yang sudah dipublish itu ada hal yang perlu digali lagi untuk jadikan tugas akhir, ya monggo nanti dijadikan tugas akhir. Karena itu lebih membantu teman-teman juga nanti. Karena memang sekarang kan di era sekarang kan penelitian tidak harus terjun ke lapangan, apalagi di masa pandemi kayak gini. Jadi boleh pakai data sekunder dan lain sebagainya, itu juga lebih menarik juga. Tergantung teman-teman bagaimana cara penyajiannya. Itu sih teman-teman untuk mengenai apa namanya jurnal dan pertemuan kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lain, monggo silakan. Tambahan ya, jadi untuk minggu ini dan mungkin minggu depan, karena minggu depan itu teman-teman praktikum, jadi silahkan nanti ketua kelasnya bisa mencatat kelompoknya siapa, namanya siapa, NIM-nya berapa, akan submit di jurnal mana, dan juga topiknya apa. Karena saya dan Mas Eko harus mengidentifikasi, jangan sampai semua mahasiswa atau semua kelompok itu over publish di jurnal yang sama. Nah, jadi nanti kami kasih waktu 2 minggu sampai minggu depan. Silakan teman-teman mengidentifikasi jurnal apa yang akan dipilih untuk menjadi tempat tujuan publish, dan kemudian topiknya apa, terkait dengan apa. Jadi nanti setelah itu kita bisa mengidentifikasi dan memberikan suggestion. Jadi nanti penulisan itu akan berproses, tetapi terkait dengan template, misalnya penulisan harus diganti, kemudian susunannya harus diganti, itu nggak masalah. Tetapi yang jadi poin adalah perjalanan teman-teman mengerjakan tugas akhir, kemudian sudah menentukan jurnal yang dituju, harapannya itu tidak akan menjadi over publish tadi. Jadi saya dan Mas Eko bisa memberikan rekomendasi untuk jurnalnya atau artikel teman-teman harus dialihkan ke jurnal mana gitu. Mulai malam ini mungkin dan 2 minggu ke depan, saya dan Mas Eko akan update terus terkait dengan web jurnal yang teman-teman bisa pilih, gitu ya. Jadi nanti saya dan Mas Eko akan sharing jurnal di Indonesia maupun di luar negeri. Kalau misalnya teman-teman tertantang untuk membuat artikel bahasa Inggris, itu nanti saya akan share juga. Nah, mungkin akan ada pertanyaan. Ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Monggo. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman. Sudah jelas? Ini. Halo, ini manusianya ada nggak ya? Nggak tidur kan ya? Enggak mas, enggak. Enggak ada mas. Kalau kuliahnya Bu Arin kan nanti disuruh on cam. Kalau kuliah saya belum saya on cam kan. Mungkin nanti ke depan memang ada regulasi untuk di on cam kan. Bisma, apa kabar Bisma? Baik Mbak. Alhamdulillah. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi minggu ini dan minggu depan tugas ketua kelas adalah mensortir kelompok, topik, dan juga jurnal mana yang akan dituju. Gitu. Atau sudah over tugas kalian? Over mas. Over tugas. Ada yang tugas ke lapangan ada nggak? Ada mas. Ada mas. Ada. Ada.
Ya, Mbak, mau sifatnya nanya, kelompok Mbak. memang. Oke, Boleh, silakan yang nanya. siapa? Berlina atau Berliana, Mbak. oh iya Berliana, sorry. Kan ini tugas papernya ini untuk tugas akhir ya, Mbak. Nah, itu minimalnya itu referensinya berapa jurnal ya, Mbak? Minimal 15 jurnal. Ya, Dan standar buku. nasionalnya memang 15 jurnal untuk jurnal nasional itu. Dan itu diusahakan 5 tahun terakhir. Ya. Atau ya kalau mau maksimalnya 10 tahun terakhir itu boleh. Cuman kalau lebih dari situ biasanya akan ditolak dari rejected dari jurnal yang dituju. Hah? Enggak. Ya udah aku tutupin gini. Ada lagi mungkin? Ini mayoritas sudah di Jogja semua ya? Udah, Mas. Udah, Mas. Belum, Mas. Belum, Mas, belum. Belum, Mas. Yang belum ya nggak apa-apa. Yang sudah ya tetap stay tetap hati-hati karena posisi Jogja sudah meningkat juga COVID-nya. Ada lagi mungkin selain siapa tadi? Berliana? Ada enggak? Ini ada poin penting ya. Jadi di Google Form itu nanti saya akan mewajibkan untuk diisi semua. Jadi kayak misalnya nama, autornya siapa, judulnya apa, dan lain sebagainya. Itu nanti akan ada tanda bintang merah dan itu artinya wajib diisi. Jadi kalau teman-teman mengosongi, ya teman-teman nggak bisa upload. Gitu. Nah, terkait dengan uploadnya kira-kira di pertemuan 18 itu tanggal tunggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 minggu ketiga bulan Januari, Mas Eko. Wah, itu udah kelewat. Minggu kedua kita udah selesai seharusnya. Ya, berarti minggu kedua. Minggu kedua Januari itu perkuliahan udah selesai. Jadi perkuliahan di semester genap itu di 8 Februari kalau tidak salah. Jadi mulai awal Februari itu udah kuliah lagi. Oke, jadi nanti kalau misalnya ada ini apa namanya? Konsultasi online misalnya nanti teman-teman butuh online gitu biar langsung dikoreksi. Nanti kita janjian aja untuk nge-Zoom. Misalnya berapa kelompok hari ini, berapa kelompok besok. Ya, Fleksibel aja waktunya. bisa seperti itu. Kalau misalkan enggak ya mau pakai email juga bisa. Boleh dikirim ke saya, boleh kirim ke Mbak Helen. Insya Allah saya akan tetap mengusahakan saya koreksi ya. Sama halnya kayak yang bimbingan saya, kan saya bimbingan juga online. Dosen-dosen yang lain juga bimbingan online tetap dikoreksi. Cuman bedanya kalau kalian kan lewatnya email, kalau bimbingan kan sekarang pakai SIM tugas akhir, jadi udah agak berbeda. Dan jadi di email saya mungkin yang masuk hanya dari kalian aja, dari tugas kalian nanti. Ya boleh ke saya, boleh ke Mbak Helen. Jadi misalkan mau dibagi, misalkan ke Mbak Helen, ya udah Mbak Helen. Kalau ke saya ya saya. Nanti kami bantu untuk koreksi. Ada pertanyaan mungkin? Atau kalau nggak nanya tugas, kalau tugasnya udah jelas, mau nanya perkuliahan, materi-materi kemarin juga boleh. Sebelum ditutup. Apa kira-kira yang mau ditanyakan? Adakah pertanyaan? Kayaknya ngantuk ini. Mbak, kayaknya, Mbak. Assalamualaikum. Sudah paham semua? Alhamdulillah. Bisa dipahami ya? Angger Katon? Ya, nggak ada Iya, ada suara, Angger berarti itu laptopnya Iya, ditinggal. Mas. Ada. Paham, Ini paham, paham. kembarannya Pak Ketua Komap ini. Mantan Ketua Komap, sorry. Mantan Ketua Komap Andan ya. Membedakan Angger dengan Andan ini agak susah saya. Adan. Adan ya, Adan. Ada pertanyaan Angger? Udah jelas kok, Mas. Oke, kalau nggak ada kita akhiri ya. Oh iya, sama ini. Mbak Ellen, Sama tugas-tugas kemarin, kebetulan saya belum selesai mengoreksi semuanya. Jadi nanti insya Allah saya akan kasih kayak kemarin merah-merah dan juga kuning-kuning untuk tugas teman-teman. Jadi keputusan nanti semuanya ada di Mas Eko. Saya hanya membantu Mas Eko. Jadi ketika nanti nggak ada kesempatan lagi untuk perbaikan karena kemarin sudah dikasih, ya
itu jadi teman-teman udah tahu bahwa oh kemarin saya kosong ini, jadi mungkin nanti Mas Eko tidak akan banyak komplain karena secara nilai kita sudah transparan walaupun nilainya tidak dilihatkan karena nanti akan menimbulkan beberapa spekulasi. Jadi kalau dia kuning berarti itu pasti sudah aman. Artinya aman bukan dia langsung dapat A ya, semuanya A di setiap tugas, tetapi itu aman gitu. Tapi kalau misalnya dia telat kemudian dia harus ngulang kemarin karena tidak ngisi diskusi dan lain sebagainya, itu akan ada penilaian berbeda ya dari teman-teman yang lain. Seperti itu. As soon as possible saya akan kasih ke teman-teman. Ada lagi mungkin yang lain? Sudah Mbak sepertinya. Kalau nggak ada kita akhiri. Sampai ketemu di praktikum tanggal 15 berarti Selasa nanti akan ada praktikum. Nanti Mbak Vindi yang akan mengajari NVivo. Karena kalau NVivo saya tidak begitu familiar, saya hanya satu di Twitter saja, yang lainnya saya tidak begitu familiar. Jadi nanti Mbak Vindi akan banyak membantu untuk mengajari saya. Termasuk kelasnya Bu Dian kan Mbak Vindi untuk mengajari praktikum NVivo-nya. Sama halnya kayak JIS itu juga kemarin seharusnya Mas Muhtar yang memang sudah membantu saya sejak semester sebelumnya untuk praktikum JIS, tapi karena kondisi yang saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, maka yang tahun ini tidak bisa dilakukan praktikumnya menggunakan JIS itu. Jadi kita alihkan ke yang lainnya. Mungkin itu teman-teman. Saya akhiri, sampai ketemu minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.